Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjut cerita tentang seorang pria bernama Niko yang berusaha keras mencari sahabatnya yang hilang di Gunung Gede. Cerita sebelumnya, Niko dan Dio yang ditahan oleh Ratu Siluman Ular berhasil ditemukan oleh Mbah Serah dan Antapura. Seperti apa kelanjutannya? Kita langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Keesokan harinya, saat Niko dan Dio masih beristirahat di kamar salah satu kerajaan. Raden, teman-teman Anda sudah berada di tempat Raden Sastranagara. Mereka sedang beristirahat di sana, ujar salah satu pelayan kepada Bastian. Begitu ya? Baiklah, aku akan menemui mereka sebentar lagi, jawabnya yang sedang bersiap-siap memakai pakaian. Setelah bersiap, Bastian keluar dari kamarnya menuju tempat Raden Sastranagara, yang di sana ada kedua teman yang sedang menunggunya. Diantar oleh para pengawal istana, ia berjalan di lorong dan jembatan istana yang menghubungkan tempat satu ke tempat lainnya. Istana kerajaan Jin Gunung Gede sangatlah luas dan megah. Bangunannya terlihat seperti bangunan kerajaan mitologi Nordik yang berada di atas langit, berwarna latar emas dan perak, membuat istana ini tampak berkilauan. Arsitektur yang canggih bercampur adu antara modern dan tradisional. Sampailah ia di tempat Raden Sastranagara, tempat di mana Niko dan Dio beristirahat. Tampak raut wajah gugup tersirat di wajahnya. Sebelum ia mengetuk pintu, ia lebih dahulu menghela nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Pengawal lalu membukakan pintu kamar tersebut untuk Bastian. "Silakan Raden," ucap pengawal. Tampak dua orang pemuda tengah duduk di tempat tidur mereka sambil melongo ke arah terbukanya pintu. Mungkin yang mereka pikirkan ialah, siapa itu? Masuklah Bastian ke dalam kamar menemui kedua temannya yang sudah lama mencarinya. Sambil merentangkan kedua tangannya dan tersenyum, Bastian tampak tenang dan berusaha untuk menyambut mereka sebaik mungkin. "Guys, apa kabar?" sapanya kepada kedua temannya yang masih melongo dan bengong dengan kedatangan Bastian ke tempat mereka beristirahat. "Bastian, bro!" Dio langsung merangkul Bastian, memeluknya erat dengan penuh kerinduan. Sedangkan Niko masih duduk terdiam di tempat tidur dengan mata yang berkaca-kaca saat melihat Bastian menemuinya. "Nick," sapa Bastian pada Niko yang masih tidak percaya dengan sosok yang ada di depannya. Setelah memeluk Dio, Bastian segera menghampiri Niko dan langsung memeluknya erat pula. Niko yang emosional meledakkan seluruh perasaannya saat memeluk Bastian. Ia menangis jadi-jadinya, antara terharu dan tidak percaya bahwa ia telah berhasil menemukan Bastian, sahabatnya yang 1 bulan lebih ini ia cari dengan susah payah dan penuh dengan perjuangan serta petualangan yang menegangkan sekaligus bertaruh nyawa. Niko sangat bahagia saat ia melihat sahabatnya dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Bastian yang merasakan emosi Niko pun tidak terasa menumpahkan sedikit air mata di sudut matanya. Ia pun tidak percaya bahwa Niko dan Dio, sahabat sepandakiannya, rela bertaruh nyawa demi mencari dirinya yang hilang ke dunia jin. Padahal dia sendiri tidak begitu mengharapkan ada orang yang mencarinya, karena ia telah memilih jalan hidupnya untuk tetap tinggal di kerajaan jin ini. "Bas, lu sehat, Bas?" tanya Niko setelah melepas pelukan Bastian sambil terisak. "Sehat, Nick. Gue baik-baik aja di sini. Gue betah dan gue bahagia di sini, Nick," jawab Bastian sambil tersenyum. "Tapi Bas, dunia lu kan bukan di sini. Ini bukan ranah kita, Bas. Lu harus pulang. Orang tua lu sedih dan terpukul banget kehilangan lu." Niko berbicara dengan suara bergetar karena masih menangis. "Mereka sedih? Mereka acting kali, Nick. Mana mungkin mereka sedih? Gua itu anak angkat mereka, Nick. Gua gak pernah dianggap siapa-siapa lagi di keluarga itu setelah anak kandung mereka lahir. Gua cuma beban buat keluarga angkat gua,"
Jadi gua rasa mereka bahagia kalau gua nggak ada. Dan gua rasa mereka itu cuma pura-pura sedih aja di depan lu, supaya kesannya mereka peduli sama gua. Padahal gue yakin mereka... Stop Bas. Nico memotong ucapan Bastian. Gua tahu mereka cuma orang tua angkat lu. Mereka yang cerita kalau sebenarnya lu anak angkat mereka. Tapi mereka bilang mereka bangga sama lu, yang walaupun anak angkat tapi lu nggak manja. Lu anak yang mandiri, pekerja keras, penurut, peduli sama keluarga. Dan mereka sayang sama lu, yang tanpa sadar lu nggak tahu kepedulian mereka sama lu. Lu cuma melihat dari sebelah sisi aja, Bas. Lu cuma cemburu sama adik lu, yang notabene anak kandung mereka. Padahal kasih sayang mereka ke lu nggak pernah pudar, Bas. Mereka selalu sayang sama lu. Mereka nggak pernah merasa lu jadi beban buat keluarga mereka. Gue lihat sendiri, Bas, dengan mata kepala gue sendiri, kalau ayah sama ibu lu itu begitu terpukul saat gue kasih kabar bahwa lu itu hilang. Ibu lu histeris, menjerit-jerit, hampir stres tiap gue laporin, tapi belum ada hasilnya. Ayah lu sampai mukul gue dan beberapa kali ngancam mau bunuh gue kalau lu gak ketemu-ketemu. Dan gue lihat mereka gak acting, Bas. Perasaan mereka tersalurkan ke gue. Gue juga ngerasain kehilangan yang sangat menyakitkan saat itu. Tolonglah, Bas, jangan berpikir yang enggak-enggak. Lu ngomong gitu karena gue yakin lu udah terpengaruh sama dunia di sini. Lu udah kegoda sama putri jin itu. Gue mohon, Bas, please, ayo pulang. Balik lagi ke tempat lu dilahirkan. Nico panjang lebar menjelaskan semuanya kepada Bastian. Dia berusaha meyakinkan Bastian agar ia mau kembali, sambil terus terisak dan berharap Bastian akan luluh hatinya setelah mendengarkan apa yang ia katakan. Mendengar semua itu, Bastian hanya tertunduk seperti sedang merenungkannya. Tiba-tiba, pintu kamar kembali terbuka dan masuklah seseorang yang Bastian kenal. "Putri, kenapa Anda kemari?" tanya Bastian kepada calon istrinya. "Aku ingin menemui kedua temanmu yang katanya baru sampai di kerajaan kita. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada mereka karena telah membawa kembali batu safir biru milik kakakku," jawabnya dengan tutur kata yang lembut. Nico dan Dio yang melihat kemunculan putri jin di kamar mereka terpesona dengan kecantikan dan keanggunannya. Mulut mereka menganga karena mereka pikir baru kali ini mereka melihat wanita secantik ini. Pantas saja Bastian tidak mau pulang dan betah di sini. Ternyata calon istrinya secantik ini, gumam Dio. "Siapa di antara kalian yang bernama Nico?" tanya putri kepada mereka yang masih menganga. Nico terperanjat mendengar pertanyaan sang putri dan langsung mengangkat tangannya. Saya," jawabnya gugup. "Terima kasih ya, kau sudah membawa batu itu kembali kepada kakakku. Sekarang pernikahan kami akan segera dilaksanakan dengan tenang tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Kuharap kalian berdua menghadiri acara pernikahan kami besok, karena akan sangat meriah dan ramai. Aku ingin teman-teman calon suamiku menjadi saksi atas pernikahan temannya sendiri," jelasnya sambil memeluk dan mengelus dada Bastian, membuat iri mereka yang melihat saja. "Tapi Putri," Nico memberanikan diri untuk berbicara dengan Putri untuk mengembalikan Bastian. "Bastian itu manusia, dan dia mempunyai dunianya sendiri, dunia kami. Kami harus membawanya pulang secepatnya karena keluarganya mengkhawatirkan dia, dan kami pun sebagai sahabatnya bertanggung jawab untuk membawanya pulang kembali. Saya mohon Putri, izinkan Bastian untuk pulang bersama kami. Jika ada persyaratan apapun yang Putri butuhkan untuk hal ini, saya siap menyediakannya jika saya mampu," ujar Nico. Sang putri yang mendengar penuturan Nico tersenyum, kemudian melihat wajah Bastian. "Kau tanya saja langsung kepada temanmu ini, apakah dia mau kembali atau tidak?" jawabnya sambil masih mengelus-elus dada Bastian yang bidang. "Bas, lu mau kan?" Nico bertanya kembali kepada Bastian, memastikan jawabannya. Bastian melihat wajah putri, kemudian beralih ke wajah Nico dan Dio. Dia tampak kebingungan harus memilih yang mana. "Nick, gua rasa jodoh gua itu adanya di sini deh. Gua gak bakal ada jodohnya kalau di dunia manusia, Nick. Jadi gua gak akan balik lagi karena gua merasa ini adalah takdir gua untuk tetap tinggal di sini dan jadi penghuni kerajaan ini selamanya," jawabnya. Nico yang mendengarnya mengeluh dan menumpahkan air matanya lagi dengan penuh penyesalan. Entah harus rela atau tidak, tapi Nico pun tidak berhak jika harus terus memaksanya. "Tapi dia pasti kembali."
Tiba-tiba sang putri berbicara kembali. Aku akan izinkan ia kembali bersama kalian nanti. Setelah pernikahan kami selesai, dia boleh kembali. Tunggu saja nanti. Kalian tidak akan terlalu merasa bersalah jika aku izinkan ia kembali bersama kalian. Putri seperti memberi kabar yang sangat menggembirakan di saat keadaan sedang genting. Nico yang mendengarnya tentu saja senang dan sumringah tidak percaya. Anda serius, Putri? Mengizinkan Bastian untuk pulang bersama kami? Tanyanya memastikan. Iya, silakan. Bawalah ia kembali ke dunianya, jawabnya santai. Lalu, Anda bagaimana, Putri? Giliran Dio yang bertanya. Tenang saja, aku akan tetap di sini mengawasi kalian, ujarnya sambil tersenyum. Nico dan Dio saling berpandangan dan tertawa bahagia. Akhirnya, mereka ada kesempatan untuk membawa kembali Bastian, sahabat mereka yang sudah susah payah mereka cari. Bas, Putri ngizinin Bas. Lu gak apa-apa kan, Bas? Tanya Nico pada Bastian. Bastian yang kebingungan melihat ke wajah Putri yang sedang tersenyum kepadanya. Iya Nick, gue bakal balik sama kalian. Walaupun agak tidak mengerti, tapi Bastian mengiyakan pertanyaan Nico dan membuat Nico semakin bahagia mendengar jawabannya. Nico bersyukur akhirnya ia berhasil membujuk Bastian dan Putri Jin calon istrinya. Ia hanya tinggal menunggu waktu pernikahan mereka berdua dan setelah itu kembali bersama ke dunia manusia. Saat mereka masih bercengkrama bertukar cerita selama di perjalanan menuju kerajaan, tiba-tiba pintu kamar kembali ada yang mengetuk. Siapa lagi itu? Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah dua orang calon pengantin kerajaan menemui dua pemuda yang baru sampai tempo hari. Pak Karta, seru Nico dan Dio bebarengan saat melihat Pak Karta dan calon istrinya Putri Sringsih datang menjenguk ke kamar mereka. Pak Karta kemudian memeluk mereka berdua secara bergantian. Dek Dio, Dek Nico, terima kasih banyak ya, ujar Pak Karta kepada mereka. Akhirnya saya dan Putri dapat segera melangsungkan pernikahan kami besok. Kalian datang ya, ucapnya lagi sambil menyunggingkan senyuman khasnya. Nico dan Dio saling berpandangan satu sama lain dan mengangguk secara bersamaan. Kali ini jaga baik-baik batumu yang sudah kembali itu ya kak. Jangan sampai dihilangkan atau diberikan kepada orang lain lagi, agar apapun rencana kita ke depannya tidak terhambat seperti ini. Tiba-tiba Putri Simanik berbicara sinis kepada kakaknya, Putri Sringsih yang baru saja datang. Tenang saja, kali ini aku akan menjaga baik-baik batu ini. Kalau perlu akan aku ajak tidur juga batu ini. Sama seperti kau yang selalu mengajak tidur calon suamimu setiap hari. Padahal menikah saja belum, balas Putri Sringsih dengan sinis pula. Keadaan yang tiba-tiba menjadi panas seperti ini membuat para laki-laki di ruangan tersebut canggung. Ya sudah, kalau gitu gue balik lagi aja ke tempat gue ya, Nick. Yuk, gue juga mau siap-siap buat acara besok. Besok jangan lupa datang ya. Jangan sampai gak datang loh. Bastian kemudian berpamitan dengan kedua temannya sekaligus untuk menghindari perseteruan calon istrinya dengan calon kakak iparnya kembali memanas. Oke Bas, pasti kita datang kok. Makasih ya, udah nemuin kita di sini, ujar Nico. Bastian dan Putri Srimanik pun keluar meninggalkan kamar tempat mereka beristirahat. Kali ini hanya tinggal Pak Karta dan Putri Sringsih yang baru datang. Terima kasih ya, kalian sudah menjaga baik-baik batu safir saya. Saya bersyukur kalian selamat sampai di sini tanpa cacat sedikit pun, ujar sang putri kepada mereka. Ah, sama-sama Putri. Kami saja tidak tahu kalau batunya ternyata ada di tubuh Nico, jawab Dio. Iya Putri, saya tidak tahu kalau Mbak Serah menyembunyikan batu itu dalam tubuh saya, ujar Nico. Mbak Serah? Sebenarnya bukan Mbak Serah yang memasukkan batu itu ke dalam tubuhmu, Dek Nico. Tiba-tiba Pak Karta kembali berbicara. Sebenarnya waktu Dek Nico tidur di rumah saya diam-diam memasukkan batu itu ke dalam tubuh Dek Nico. Dan yang saya perlihatkan kepada kalian selama sebelum berangkat, selama di perjalanan, dan yang saya kasih ke Dek Dio, itu batu yang palsu. Ya, tadinya untuk jaga-jaga saja, agar tidak ada masalah apa-apa. Tapi ternyata para siluman itu tetap tahu kalau batu itu palsu, dan yang asli ada di tubuh Dek Nico, jelas Pak Karta. Hah? Jadi sebenarnya seperti itu Pak? Tanya Nico yang tidak menyangka. Iya,
Kemungkinan mata-mata dari siluman masih selalu mengikuti saya dan kalian. Jadi semuanya terbongkar, ujar Pak Karta lagi. Terus yang jemput Pak Karta ke Gunung Gede pas sebelum kita mendaki itu siapa, Pak? Yang kata Bapak sudah dijemput, terus Bapak ngasih batu yang palsu itu ke saya, tanya Dio pada Pak Karta. Oh, iya. Itu bapak saya dan para pengawalnya yang jemput. Dan Antapura yang menjaga kalian itu bawahan bapak saya. Dia yang mengikuti sekaligus yang melindungi kalian selama perjalanan kalian menuju ke sini, jelasnya. Oh, begitu. Seru Dio dan Niko bebarengan. Tiba-tiba Putri Sringsih berpamitan kepada kami untuk pergi karena ada urusan yang harus ia siapkan untuk pernikahannya besok. Sedangkan Pak Karta masih mengobrol bersama kami, mendengarkan cerita perjalanan kami selama di perjalanan menuju ke kerajaan ini. Oh iya, Pak. Tiba-tiba Niko teringat sesuatu tentang Pak Karta. Bapak betul mau menikah dengan Putri Jin itu di sini? Tanyanya. Iya, benar, Dek. Kenapa? Ia bertanya balik. Terus, bagaimana dengan keluarga Bapak di dunia manusia? Maksud saya, kan Bapak sudah menikah. Bagaimana nasib istri dan anak-anak Bapak? Apa tidak apa-apa meninggalkan mereka begitu saja, Pak? Niko sedikit mengingatkan Pak Karta yang akan menikah dengan Putri Jin besok. Sebelum menjawab pertanyaan Niko, ia tersenyum dan berdiri dari tempatnya duduk seperti hendak pergi. Tidak apa-apa, saya yakin mereka tidak akan khawatir. Kalau kalian bersedia, setelah kalian pulang dari sini, tolong beritahu keluarga saya kalau saya sudah bahagia di sini ya. Itu pun kalau kalian bersedia, sempat dan ada waktu untuk mengunjungi rumah saya kembali, ujarnya. Niko dan Dio yang mendengarnya saling berpandangan satu sama lain dan mengangguk mengiyakan permintaan Pak Karta. Jadi, Bapak nggak akan pulang lagi, Pak? Tanya Dio. Tidak akan, Dek. Saya akan di sini selamanya, jawabnya sambil berjalan menuju pintu kamar. Ya sudah kalau begitu, kalian istirahat lagi saja ya. Saya juga mau mempersiapkan hal yang lain untuk pernikahan saya besok. Mari Dek Dio, Dek Niko. Ia berpamitan, kemudian pergi meninggalkan Niko dan Dio yang masih heran dengan Pak Karta. Kok bisa ya, Nik? Pak Karta sama Sebastian rela ninggalin keluarga mereka sendiri demi nikah sama Putri Jin? Kalau Sebastian sih mending belum menikah, masih bujang. Lah Pak Karta udah punya istri sama anak kok, mau aja gitu ya. Padahal dia yang bilang sendiri waktu itu dia menolak perjodohan ini karena setia sama istrinya. Tapi kok sekarang malah terbalik ya? Gua curiga mereka diguna-guna sama kedua Putri Jin itu. Dia berbicara sambil sedikit menggerutu. Entahlah yo, gua juga heran. Sebenarnya walaupun mereka nggak diguna-guna juga pantas lah yo. Orang putrinya juga cantik-cantik begitu. Kita aja nih ya, yang baru pertama lihat udah terpesona kan? Ya mereka juga pasti gitu. Kalau kita ada di posisi mereka juga pasti sama kok. Nggak rela kalau sampai pisah sama perempuan secantik para putri itu, ucap Niko sambil melihat ke langit-langit kamar. Tapi kayaknya itu kedua putri nggak akur ya, Nik, kata adik. Katanya adik kakak, tapi kok kayak yang saling julit-julitan gitu ya? Dia tiba-tiba membalas tentang perilaku kedua putri. Hah, iya ya. Gua agak canggung juga sih pas calon istrinya Sebastian ngomong begitu sama calonnya Pak Karta. Mungkin dia kesel kali batu kakaknya hilang dan pernikahan mereka ditunda terus. Jadi deh julid begitu. Maklum lah, cewek kan biasanya begitu kan. Masalah kecil aja diributin, apalagi masalah gede, jawab Niko. Iya ya, padahal putri raja, cantik-cantik lagi, tapi sifatnya mah sama aja kayak manusia biasa. Ya, gitu-gitu juga mereka jin yo, sama-sama makhluk Tuhan, gak ada yang sempurna. Mereka saling berpandangan, kemudian tertawa bersama. Gua harap semua ini segera berlalu ya yo. Niko mengalihkan pembicaraan. Gua pengen kembali ke keseharian gua sebagai manusia di dunia. Walaupun gitu-gitu aja, tapi gua masih sadar dan punya tanggung jawab di dunia gue sendiri. Gua juga gak sabar buat bercanda-canda bareng lagi sama Bastian dan teman-teman kita yang lain. Saat ini mereka pasti bertanya-tanya kita lagi ada di mana. Iya Nick, gue juga. Mungkin sekarang kita statusnya jadi sama kayak Bastian, ujar Dio. Status? Status apa? Tanya Niko yang tidak mengerti dengan ucapan Dio.
Iyalah, status sebagai pendaki yang hilang. Orang tua gue udah kejar nih pasti, karena anaknya nggak pulang-pulang. Nggak tahu udah berapa lama juga kita di sini kan? Jelas Dio. Iya bener yo. Kalau gue sih gak bakal ada yang nyariin. Secara gue aja tinggal sendiri kan. Paling kakak gue doang yang dikasih tahu sama petugas kalau kita hilang. Dan ya efeknya gak bakal seheboh kehilangan Bastian saat ini aja pasti. Kalau gue mah begitu. Aelah Nick, kakak lu juga pasti khawatir lah kalau lu adiknya gak ada kabar dan tiba-tiba hilang gitu aja. Jangan merasa mereka gak peduli sama lu. Iya. Pokoknya semoga kita segera pulang dari sini ya yo. Dalam keadaan selamat, sehat, tanpa hambatan juga. Sama Bastian juga tentunya. Pasti orang-orang bakal kaget melihat kita yang udah hilang berhari-hari lamanya. Tiba-tiba balik lagi, ucap Nico. Iya ya Nick, kayaknya kita bakal masuk berita deh Nick. Pendaki yang hilang sudah pulang. Gitu kali ya judulnya. Dia membayangkan mereka masuk berita. Oh iya Nick, abis kita pulang nanti, apa lu masih mau mendaki? Kalau gue sih jujur aja trauma Nick. Kayaknya gue bakal pensiun deh jadi pendaki, ujar Dio tiba-tiba. Sama yo, gue juga trauma. Enggak lagi deh gue mendaki. Cukup ini saja yang terakhir. Rasanya masih terbayang pengalaman kita kemarin. Mungkin gue butuh hobi yang baru kalau mau healing lagi nanti, jelas Nico. Iya bener bro, gue juga ngikut lu dah. Mereka berdua saling bertukar cerita masing-masing tentang apa yang akan mereka lakukan setelah kembali dari kerajaan jin ini. Tidak terasa, mereka berdua akhirnya terlelap di kamar yang megah dan nyaman ini. Mereka pun tidak sabar menantikan hari esok yang akan menjadi hari pernikahan teman mereka sendiri. Dan yang paling mereka tidak sabari ialah waktu setelah pernikahan itu, saat mereka kembali pulang bersama dalam keadaan sehat dan selamat, seperti saat pertama kali mereka ke sana bersama-sama. Tibalah hari di mana kedua pasang calon pengantin kerajaan Jin Gunung Gede berbahagia. Masyarakat dan para tamu undangan sudah padat memenuhi halaman istana kerajaan, tidak sabar ingin menyaksikan dua pasang pengantin menyapa mereka. Nico dan Dio pun berada di kerumunan yang sama, bersama masyarakat dan tamu undangan, didampingi oleh para pengawal yang menyamar sebagai tamu undangan pula. Mereka memakai jas yang dipadukan dengan kain batik khas Sunda yang melingkar di pinggang mereka, dan memakai bendo dengan motif senada. Raden Sastranagara yang memberikan mereka baju tersebut untuk mereka pakai di hari pernikahan teman mereka hari ini. Selamat pagi para hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian, kepada banyak para tamu undangan dan masyarakat yang telah hadir pada acara yang kita tunggu selama ribuan tahun ini, yaitu pernikahan kedua putri Raja Prabu Sakti, Putri Sringsih dengan Raden Kartanagara, dan Putri Sri Manik dengan Raden Bastian Purnama. Sebelum kita menyambut kedatangan mereka, marilah kita sambut lebih dahulu para tamu undangan kehormatan dari kerajaan-kerajaan jin di wilayah Pulau Sunda kita ini. Pembawa acara mulai membuka acara dan siap menyambut para tamu undangan kehormatan dari kerajaan-kerajaan jin lain di luar wilayah kerajaan Jin Gunung Gede. Sungguh sesuatu yang sama sekali belum pernah manusia saksikan di dunianya. Nico dan Dio menganga karena takjub dengan pemandangan yang mereka saksikan saat ini. Nick, kita kayak lagi festival budaya ya, rame banget, ujar Dio pada Nico. Iya yo, kayak parade kostum, jawab Nico. Sorak-sorai masyarakat riuh saat nama kedua mempelai pertama disebutkan. Putri Sringsih dan Raden Kartanagara datang dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik oleh kuda terbang berwarna putih bersih. Gaun cerah berwarna biru elektrik yang mengembang dengan desain yang elegan, dan terdapat corak batik khas Sunda yang serasi. Rambut digelung dan kepala yang dihiasi mahkota emas bermata safir biru. Sedangkan Raden Kartanagara memakai jas putih tulang dengan dasi batik berwarna biru elektrik, dan kepalanya dihiasi mahkota emas membuatnya terlihat sangat gagah dan berkarisma. Di belakangnya diikuti para pengawal dan penjaga istana berpakaian tradisional lengkap dengan senjatanya. Setelah Putri Sringsih dan Raden Kartanagara selesai melewati kerumunan masyarakat dan tamu undangan, selanjutnya giliran putri kedua dan pasangannya.
Kembali sorak-sorai masyarakat menyambut kedatangan putri kedua beserta calon suaminya. Gaun oranye yang mengembang dihiasi renda bercorak kupu-kupu dan manik-manik mutiara, rambut yang digelung berhias mahkota emas bermata batu safir oranye berpadu padan dengan make up yang senada. Sedangkan Raden Bastian Purnama memakai jas berwarna putih tulang dengan dasi batik berwarna oranye dan kepalanya dihiasi mahkota emas. Kecantikan Putri Sri Manik dan ketampanan Raden Bastian Purnama membuat siapa saja berdecak kagum dan iri dengan keserasian mereka. Di dunia jin ini, pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang hanya boleh dihadiri oleh kedua mempelai, orang tua kedua mempelai, dua saksi, dan orang yang menikahkan beserta dua pelayannya. Orang lain termasuk masyarakat dan tamu undangan dilarang menyaksikannya karena dikhawatirkan mengganggu konsentrasi ritual pernikahan yang akan mereka jalani. Niko dan Dio beserta tamu undangan lainnya sama-sama menikmati hidangan dan duduk di kursi-kursi yang telah disediakan. Aneh, tapi unik dan enak, gumam Niko saat menyantap makanannya. Aneh karena di dunia kita nggak ada makanan yang kayak gini. Kalau orang sini mah udah nggak aneh, Dio menimpali. Ritualnya lama juga ya. Kira-kira ngapain ya? Niko bertanya-tanya. Paling muterin api, mandi air bunga, baca-baca mantra atau doa buat leluhur, atau kalau kata orang Sunda itu karuhun atau apa ya. Paling gitu-gitu doang, jawab Dio asal. Kok tahu lu? Tanya Niko lagi. Ya mungkin, cuma nebak aja. Aslinya nggak tahu juga gua. Niko menggeleng mendengar penuturan temannya yang satu ini. Yo, nanti kalau kita udah pulang dari sini, lo mau ngantar gua ke rumah Pak Karta lagi nggak? Pak Karta kan ngasih pesan ke kita buat keluarganya. Niko mengalihkan topik pembicaraan. Bingung sih gua, jawab Dio yang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung? Bingung kenapa? Tanya Niko heran. Ya bingung, maksudnya agak canggung aja gitu. Kita ke rumahnya lagi buat ngasih tahu ke keluarganya Pak Karta kalau dia udah nikah lagi sama Putri Jin. Kan gua mikir kesan keluarganya itu kita kayak orang yang gak waras gitu, Nik. Datang-datang kok ngomong gitu. Nanti istrinya pikir kita ini orang modus lagi, atau apalah gitu nganggepnya. Dia memakan sesuap makanannya lagi. Tapi kecuali nih ya, kalau Pak Karta sebelumnya pernah cerita ke istrinya kalau dia pernah dijodohkan sama Putri Jin oleh bapaknya. Nah, baru tuh kita juga gak ribet buat ngejelasinnya. Cerita aja dari awal kita kesini sampai pulang nanti. Semoga aja keluarganya ngerti dan paham sama kondisinya, jelas Dio. Niko berpikir, kemudian mengangguk membenarkan perkataan Dio. Dia bingung dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada keluarga Pak Karta nanti. Pokoknya mau gimana pun kondisinya, mau istrinya tahu atau enggak kek tentang sisi lain dari suaminya, pokoknya tetap kita harus sampaikan pesan Pak Karta ke mereka, supaya mereka nggak khawatir kalau Pak Karta sekarang udah bahagia di sini. Udah gitu aja, kita ceritain apa adanya. Terserah keluarganya mau percaya atau enggak. Yang penting kita udah sampaikan amanah dari Pak Karta. Iya enggak? Usul Niko. Ya udah, gua ngikut lu aja lagi, jawab Dio santai. Setelah kurang lebih 1 jam mereka menunggu kedua pasang mempelai melakukan ritual pernikahan. Akhirnya kedua pasang pengantin itu keluar dari istana dengan wajah yang berseri. Singkat cerita, acara pernikahan pun berakhir dengan lancar. Hari itu, para mempelai kembali ke ruangan masing-masing. Begitupun dengan Niki dan Dio. Hari itu berakhir dengan tiada kejadian yang aneh. Pada keesokan harinya, ketika Dio dan Niko sedang asik berbincang mengenai acara pernikahan kemarin, tiba-tiba Bastian datang. Bas, lagi ngapain di sini? Tanya Niko pada Bastian yang sedang duduk. Enggak Nik, gue cuma pengen ketemu aja sama kalian, sama pengen ngobrolin masalah kepulangan kita aja, jawabnya sambil tersenyum. Baru aja gue mau nanya gitu tadi sama Niko. Kebetulan elunya sendiri udah di sini. Pas banget berarti ya, ujar Dio sambil mengambil cemilan dan duduk bersama dengan Bastian di kursi kamar mereka. Iya Bas, kalau gitu kita bahas sekarang aja. Gimana jadinya? Kita pulang? Lu bisanya kapan? Gak apa-apa kalau lu masih pengen berduaan sama istri lu.
Ya nggak usah buru-buru, kita santai aja. Kita juga ngerti kok. Ya nggak yo? Niko mengawali pembicaraan. Ah, enggak Nick, nggak apa-apa kok. Kalau lu maunya sekarang atau besok juga hayu. Jangan lama-lama, nanti keluarga kalian makin khawatir lagi. Kalau gua kan udah jelas hilangnya udah lama. Jadi ya kalau bisa jangan lama-lama, jawab Bastian. Oh gitu. Ya udah, bagus kalau gitu. Tapi serius, istri lu nggak apa-apa, lu pulang sama kita? Tanya Niko lagi, memastikan. Serius, dia nggak apa-apa kok. Kan kalian dengar sendiri waktu itu, dia ngizinin gua buat balik sama kalian. Tapi pas balik sama kita nanti, lu hidup kan Bas? Tanya dia tiba-tiba. Raut wajah Bastian seketika tampak terkejut ketika dia bertanya seperti itu. Ya hidup lah yo, hidup. Gua pasti hidup kok, jawab Bastian sambil mengangguk meyakinkan mereka. Wah, kalau gitu kita nggak sia-sia yo datang jauh-jauh ke sini. Usaha kita berhasil. Niko mengepalkan tangan untuk tos dengan Dio, dan dia membalasnya dengan penuh bangga karena usaha mereka mencari Bastian selama ini tidak sia-sia, dan sebentar lagi mereka akan pulang bersama ke dunia manusia. Oke, kalau begitu kita besok aja deh ya Bas pulangnya. Tapi sebelum itu, gua pengen pamitan sama orang-orang yang udah bantu kita sampai sini, kayak Pak Karta, istrinya, istri lu, terus Mbah Serah, Antapura, bapaknya Pak Karta, terus Raja Jin juga Nick, Prabu Sakti, timpal dia menambahkan. Oh iya ya, lupa. Padahal dia raja di sini, mertuanya Bastian lagi. Tapi kita bahkan belum nyapa dia ya yo, ujar Niko dengan bersemangat saat membahas rencana kepulangan mereka yang akan berpamitan lebih dahulu kepada orang-orang yang telah membantu mereka. Iya ya, tenang aja Nick, yo. Pokoknya sebelum kalian pulang, mereka semua pasti datang kok ke sini. Lagi pula kalau kita mau balik ke dunia manusia juga memang harus izin dulu sama Prabu Sakti, baru kita bisa sampai sana. Jelas Bastian pada mereka. Emang gimana caranya kita pulang ke sana, Bas? Kita dibalikin ke gunung lagi? Atau ke rumah kita langsung? Atau ke tempat yang kita mau? Gimana tuh? Tanya Dio. Ya kurang tahu juga ya. Soalnya kan gue juga belum pernah balik lagi setelah gue sampai sini. Baru kali ini gue ada niat balik sama kalian kan. Jadi ya kita tanya langsung aja nanti sama Mbah Serah. Soalnya kan dia penjaga lawang seketeng, gerbang antara dunia jin dan manusia. Jelas Bastian lagi. Oh iya ya, jadi kita tanya ke Mbah Serah aja nanti ya. Iya, mereka yang udah nganter kalian sampai sini udah gue panggil kok buat menghadap besok. Jadi kalian siap-siap aja buat kita pulang besok, oke? Bastian kemudian hendak berdiri meninggalkan mereka. Oke Bas, lu juga siap-siap ya. Dan jangan lupa perpisahan dulu sama istri lu yang cantik tuh. Jangan sampai lu nyesel nanti karena ninggalin dia di sini, ujar Dio. Tenang aja yo, gue yakin kok gue bakal ikut kalian balik, jawab Bastian sambil tersenyum, kemudian menutup pintu kamar mereka dan pergi menuju tempatnya sendiri. Deniko, Dendio, kalian dipanggil Prabu Sakti di aula kerajaan. Mohon untuk segera menghadap. Pagi-pagi sekali, kami dibangunkan oleh pelayan yang mengetuk pintu kamar kami, memberitahu bahwa Raja Jin memanggil. Ada apa? Apa kami akan disuruh pulang sekarang juga? Pagi sekali, pikirku. Yo, bangun yo. Kita dipanggil Prabu Sakti. Cepat bangun. Aku mengguncang tubuh Dio yang masih mendengkur. Hah? Masih ngantuk kan, Nick? Dio malah membalikkan badannya membelakangiku. Yo, serius yo, cepetan. Ini yang manggil kita Raja Jin yo. Aku setengah berteriak saat membangunkannya. Karena kesal, ia sulit dibangunkan. Iya. Dia terperanjat bangun dari tempat tidur dan menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Cepet yo, kita kemungkinan disuruh pulang sekarang nih. Gak usah mandilah, cuci muka aja, teriakku dari luar kamar mandi. Ini juga emang cuci muka Niko. Sabar napa? Setelah siap, kami bergegas mengikuti pelayan untuk ke aula kerajaan, menghadap Prabu Sakti. Ini kali pertama kami akan menghadap langsung dengan Raja Jin Gunung Gede. Setelah sebelumnya, kami belum sempat menemuinya secara langsung untuk memberi hormat bahkan menyapa. Saat kami sampai, ternyata di sana sudah ada Bastian dan Putri Sri Manik, Pak Karta dan Putri Sringsih, Mbah Serah, Antapura, dan dua orang kakek-kakek yang aku tidak kenal siapa mereka.
Semua mata tertuju pada kami. Aku dan Dio tampak gugup saat mereka melihat kedatangan kami berdua yang agak terlambat. Pelayan memberikan contoh cara memberi hormat kepada Prabu Sakti. Aku dan Dio pun mengikuti caranya dengan membungkukkan badan. "Prabu, ini adalah Deniko dan Dendio," ucap si pelayan. Kemudian ia undur diri dan pergi dari hadapan Prabu Sakti. "Mohon maaf atas kelancanganku karena belum menyapa kalian saat sudah sampai sini tempo hari. Padahal kalian manusia yang sudah membawa kembali batu safir biru milik putriku." Prabu Sakti dengan penuh wibawa mengawali pembicaraan yang membuat aku dan dia merasa tidak nyaman. Karena seorang raja sepertinya merendah kepada kami yang hanya seorang manusia. Tidak, Prabu. Seharusnya kami yang bicara seperti itu. Maafkan kami yang belum memberi hormat dan menemui Anda secara langsung saat kami sampai di sini. Padahal ini adalah kerajaan milikmu. Kami yang lancang karena sudah masuk tanpa izinmu. Aku tidak berani menatapnya secara langsung karena karismanya yang begitu kuat dan terpancar. "Hahaha, tidak. Tentu saja aku sudah memberi izin kalian untuk masuk wilayahku dan menghadiri acara pernikahan putri-putriku. Aku tidak akan melarang teman menantuku untuk hadir di acara pernikahannya. Apalagi ditambah kalian membawa sesuatu yang sangat penting milik putriku," ujarnya. Prabu Sakti ini sangat baik dan bijaksana, membuat ketegangan kami seketika menurun karena perkataannya. "Baiklah, apa kalian siap untuk kembali ke dunia kalian lagi hari ini?" tanyanya tiba-tiba. "Oh, iya siap. Siap Prabu, bersama Bastian," jawabku sambil menengok ke arah Bastian. Prabu Sakti pun melihat ke arah Bastian dan putrinya Sri Manik. "Baiklah, apa kalian tidak akan menyesal setelah kembali dari sini?" tanya Prabu Sakti lagi meyakinkan kami. "Tidak Prabu, kami yakin dan tidak akan menyesal. Tapi sebelum kami kembali, saya dan Dio ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu kami untuk mencari Bastian sampai ke sini. Tanpa kalian semua, kami tidak akan pernah sampai ke sini, terutama kepada Pak Karta. Beliau adalah manusia yang sama seperti kami dan yang telah mengantar kami serta memberi petunjuk kepada kami untuk sampai di sini. Terima kasih banyak ya Pak." Aku dan Dio kemudian berjalan menghampiri Pak Karta dan memeluknya dengan erat. "Insya Allah setelah saya kembali nanti, saya akan sempatkan untuk mengunjungi rumah Bapak lagi Pak, untuk memberitahukan keluarga Bapak bahwa Bapak sudah bahagia di sini," bisikku kepada Pak Karta ketika memeluknya. Ia hanya mengangguk dan mengusap punggungku. "Saya juga berterima kasih banyak ya Dek. Kalian juga sudah mengantar saya ke sini. Kalau tidak ada kalian, mungkin saya tidak akan pernah menikah dengan putri," ujarnya sambil tersenyum. Mungkin senyuman Pak Karta ini akan selalu terbayang saat aku mengingatnya suatu saat nanti, karena aku tahu kami tidak akan pernah bertemu lagi. Kemudian aku juga berterima kasih kepada Putri Sringsih, istri Pak Karta, juga kepada Mbah Serah dan Antapura. Kami menyalami mereka satu persatu sambil berpamitan. Terakhir aku menyalami Putri Sri Manik, istri Bastian. Sebelum aku berkata apa-apa, ia sudah tersenyum sedari tadi pada kami. "Putri, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Anda karena sudah mengizinkan Bastian untuk kembali bersama kami. Kami akan sangat berhutang budi kepada Anda yang baik hati Putri. Dan maafkan saya yang telah lancang memisahkan kalian berdua di saat kalian sedang menikmati indahnya masa-masa pengantin baru. Saya mohon jangan benci kepada saya. Semoga Anda selalu bisa mengawasi Bastian dari sini." Aku berbicara seakan-akan aku adalah penjahat yang sedang meminta maaf kepada korban kejahatan, karena aku sudah merusak kebahagiaan mereka berdua dan memisahkannya hanya karena dunia mereka berbeda. Tapi Putri Sri Manik tampak tenang. Wajahnya yang cantik tidak menunjukkan kalau ia sedih atau marah. Mungkin ia sudah sangat siap dengan konsekuensinya saat menikah dengan seorang manusia. "Tidak apa-apa, bawalah Bastian bersama kalian. Kembalikan ia kepada keluarganya dalam keadaan selamat dan tanpa cacat sedikit pun. Aku serahkan ia pada kalian yang bertanggung jawab. Aku akan mengawasi kalian dari sini," jawabnya dengan lembut dan penuh bijaksana. Aku lega mendengar jawaban Putri Sri Manik. Aku jadi tidak terlalu merasa bersalah jika ia memang sudah ikhlas melepaskan kepergian Bastian. Aku sangat bahagia
karena perjuanganku dalam mencari Bastian tidak sia-sia. Akhirnya, setelah kurang lebih 2 bulan aku mencarinya, sekarang saatnya kami kembali bersama ke dunia manusia yang kita banggakan. Baiklah Serah, silakan kembalikan mereka ke tempat asalnya dalam keadaan baik-baik. Perintah Prabu Sakti kepada Mbah Serah. Terima kasih Prabu, kami tidak akan melupakan kebaikan kalian, Kerajaan Jin Gunung Gede. Sebelum pergi, aku berterima kasih kembali kepada Prabu Sakti. Kemudian Mbah Serah memerintah 2 orang kakek-kakek yang dari tadi berada di sana untuk saling berhadapan sambil menyatukan tangan mereka. Lalu Mbah Serah membacakan mantra-mantra kepada tangan mereka yang sudah menyatu. "Buka!" seru Mbah Serah kepada mereka berdua. Kedua kakek itu mundur beberapa langkah sambil tangannya masih dalam posisi semula, dan tampaklah oleh kami semua sesuatu seperti sebuah portal yang terus berputar-putar seperti akan menelan sesuatu. Aku dan Dio terpana dengan pemandangan yang ada di hadapan kami itu. "Niko, Dio, silakan kemari," ujar Mbah Serah kepada kami. Aku kemudian menarik tangan Bastian untuk mengajaknya juga. "Tidak, jangan dulu dengan Raden Bastian. Ia akan masuk setelah kalian. Sekarang silakan kalian dulu yang masuk," jelas Mbah Serah. Aku yang bingung tetap melaksanakan perintah Mbah Serah. Sebelum kami masuk ke dalam portal tersebut, Mbah Serah membacakan mantra-mantra lagi kepada kami berdua dan meniupkannya ke ubun-ubun kepala kami. Kepalaku yang ditiup, namun sekujur tubuhku seperti melayang dan tiba-tiba terbang sendiri ke arah portal, lalu masuk ke dalamnya, disusul Dio di belakangku. Saat aku terbang memasuki portal, aku melihat ke arah Bastian dan memanggil namanya. Bastian!" Namun suaraku pelan. Setelah Niko dan Dio masuk ke dalam portal menuju dunia manusia, kini giliran Bastian yang akan memasukinya. Namun sebelum itu, Mbah Serah menutup portal yang satu ini. Ia memerintahkan kedua asistennya untuk menutup portalnya sesegera mungkin. Kemudian ia kembali membaca mantra-mantra dan menyuruh asistennya untuk membuka sebuah portal lagi. "Baiklah, silakan Raden Bastian, masuklah kemari," ujar Mbah Serah. Bastian pun perlahan berjalan ke arah portal ditemani sang istri, Putri Sri Manik. Bastian tampak tegang saat ia berhadapan dengan portal tersebut. Beberapa kali ia menelan ludah untuk menenangkan diri sendiri. "Putri, tolong mundur sedikit untuk memberikan ruang kepada Raden Bastian," ucap Mbah Serah kepada Putri. Putri pun mundur beberapa langkah. Bastian menengok ke arah istrinya yang setia menemaninya di belakang. "Tenang saja, jangan tegang," Putri mencoba menenangkan Bastian. Ia pun perlahan berjalan masuk ke arah portal dan dalam sekejap tubuhnya tertelan oleh portal tersebut. Sayup-sayup, aku seperti mendengar suara aneh. Tapi apa? Tubuhku berat. Di mana ini? Perlahan ku gerakkan tangan kananku yang kaku. Kenapa kaku begini? Rasanya seperti saat aku berada di tempat Mbah Serah pertama kali. Aku mencoba untuk membuka mataku yang sangat rapat. Silau, di mana ini? Perlahan mataku terbuka lebar dan kulihat di atasku terdapat sebuah cairan infus. Seperti ruangan kesehatan, rumah sakit, klinik. Apa aku selama ini sedang bermimpi? Aduh, kepala aku masih sakit. Kulihat di sebelahku terdapat alat mendeteksi detak jantung yang terus berbunyi. Dokter, pasien sudah siuman. Aku mendengar seseorang membuka dan menutup pintu. Siapa? Perawat? Dokter, pasien sudah bangun. Perawat yang baru masuk itu kembali berlari keluar sambil memanggil dokter. Ada apa denganku? Kenapa aku dirawat? Bukankah seharusnya saat ini aku sedang bersama Dio dan Bastian? Bukankah kami seharusnya merayakan kepulangan Bastian? Kenapa aku malah berada di rumah sakit? Dan ini, apa ini yang menempel di mulutku? Oksigen. Mulut dan hidungku ternyata dipasang alat oksigen. Kenapa? Tidak lama, dokter dan perawat tadi kembali ke ruangan ini
dan memeriksa mata serta denyut nadiku. Aku belum bisa membuka mulutku untuk berbicara atau bertanya, ada apa sebenarnya denganku? Niko, kamu bisa mendengar saya? Tanya dokter laki-laki yang terlihat masih muda ini padaku. Aku yang mendengarnya hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaannya. Oke, bagus. Ini kabar baik. Suster, hubungi keluarga pasien sekarang, ujar dokter itu kepada perawatnya. Baik dok, perawat itu kemudian pergi. Kamu tunggu dulu sebentar di sini ya. Nanti setelah keluarga kamu sampai, saya kesini lagi dan menjelaskan kondisi kamu. Jelas dokter itu kemudian kembali keluar ruangan. Aku bingung, sebenarnya ada apa ini? Di mana Dio? Bastian? Ini tanggal berapa? Aku melihat jam di ruangan ini menunjukkan pukul 1:30. Aku tidak bisa berpikir. Aku benar-benar ingin tahu sebenarnya ada apa denganku. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung lagi besok hari. Jadi yang penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah Niko? Apa yang terjadi kepada Bastian dan Dio? Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport semua channel Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.